Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Dr. Andes Agus Wan Khotibul Umam MA yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua. Sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali hari ini saya bersama Syaidah bersalam. Assalamualaikum. Akan memberikan tausiah yang berjudul Wanita Solihah yang pertama kali masuk surga. Di suatu hari, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, yakni putri Rasulullah, bertanya kepada ayahnya, "Ya Rasulullah, siapakah wanita yang pertama kali masuk ke dalam surga setelah Ummahatul Mukminin, para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Muhammad lantas menjawabnya, "Hai Fatimah, apabila kamu ingin tahu siapa wanita yang pertama kali masuk surga setelah Ummul Mukminin, dia yaitu bernama Ummu Muti'ah." Jawaban Rasulullah ini lantas menjadikan Siti Fatimah penasaran dengan sosok Ummu Muti'ah. Siti Fatimah lantas mencari tahu amalan apa saja yang dilakukan Ummu Muti'ah sehingga menyebabkan dirinya bisa terpilih sebagai wanita pertama yang masuk ke dalam surga. Siti Fatimah kemudian mencoba mengelilingi kota Madinah untuk mencari keberadaan Ummu Muti'ah. Ada kabar bahwa lokasi rumah Ummu Muti'ah berada di pinggir kota. Siti Fatimah lalu meminta izin kepada suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk diperbolehkan bertamu ke rumah Ummu Muti'ah. Setelah mendapat izin dari sang suami, beliau lantas pergi ke rumah Ummu Muti'ah ditemani putranya yang bernama Hasan. Setelah berjalan cukup panjang, akhirnya Siti Fatimah dan putranya Hasan sampai di kediaman Ummu Muti'ah. Siti Fatimah lalu berkata, "Assalamualaikum ya ahlal bait." Kemudian wanita penghuni rumah menyaut, "Waalaikumsalam. Siapa yang di luar ya?" "Saya Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad SAW," jawab Fatimah. Melihat kedatangan putri Nabi, Ummu Muti'ah merasa sangat bahagia. Ia berkata, "Alhamdulillah, di hari ini rumah saya didatangi putri Nabi SAW, junjungan seluruh alam." Meskipun begitu, Ummu Muti'ah belum bersedia membukakan pintu rumahnya lantaran Siti Fatimah datang bersama seorang laki-laki. Ummu Muti'ah berkata, "Sebelumnya maaf wahai Siti Fatimah, saya tak bisa bukakan pintu untuk dirimu. Saya belum memperoleh izin dari suamiku untuk bisa menerima tamu laki-laki. Saat ini suami saya sedang tidak di rumah." "Loh, tapi Hasan ini anak-anak," sahut Fatimah. Ummu Muti'ah lantas berkata, "Meskipun dia itu anak-anak, tetapi dia itu juga laki-laki. Kembalilah besok setelah saya memperoleh izin dari suami saya." Tindakan Ummu Muti'ah ini sungguh tepat. Pasalnya, Rasulullah SAW sendiri yang mengajarkan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan mempersilahkan tamu pria masuk ke dalam rumahnya saat sang suami sedang tidak di rumah atau tanpa minta izin sang suami. Kemudian, Siti Fatimah kembali pulang ke rumah. Setelah keesokan di hari kedua, beliau kemudian kembali bertamu ke kediaman Ummu Muti'ah. Kali ini beliau bertamu dengan membawa kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain. Ya, semoga saja Ummu Muti'ah sudah diizinkan suaminya untuk menerima tamu laki-laki. Namun, setelah sampai, Ummu Muti'ah masih enggan membukakan pintu rumahnya. Hal ini lantaran izin yang didapat dari suami adalah untuk Hasan dan tidak untuk Husain. Penjelasan Ummu Muti'ah benar-benar membuat Siti Fatimah terkagum.
Sangat mulia sekali akhlak Ummu Muti'ah dalam mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Di hari ketiga, Siti Fatimah kembali bertamu ke rumah Ummu Muti'ah bersama kedua putranya, yakni Hasan dan Husain. Setelah sampai, alhamdulillah, mereka bertiga sudah diizinkan dan dipersilakan masuk ke rumah Ummu Muti'ah. Saat bertamu, Siti Fatimah mendapati peristiwa yang mengagumkan dan luar biasa. Ummu Muti'ah terlihat sedang berdandan sebagus dan semenarik mungkin. Ia memakai pakaian yang rapi dan elok. Sekutu juburnya diberi wangian yang harum. Ummu Muti'ah menjelaskan kepada Siti Fatimah bahwa tidak lama lagi suaminya pulang dari bekerja. Ia dandan rapi itu ditujukan untuk menyambut sang suami. Ketika sang suami datang pulang sehabis bekerja, Ummu Muti'ah telah menyiapkan pakaian salin untuk sang suami tercinta. Serasa romantisnya, ia menuntun sang suami ke tempat mandi. Tidak hanya itu, ia juga sudah menyiapkan santapan makanan dan minuman untuk suaminya. Ummu Muti'ah lantas mempersiapkan sang suami untuk makan. Kemudian, ada hal luar biasa yang dilakukan Ummu Muti'ah. Setelah seluruhnya beres, Ummu Muti'ah lalu mengambil cambuk berukuran 2 meter, lalu diberikannya cambuk itu kepada sang suami. Ummu Muti'ah lantas berkata, "Wahai suamiku, saya telah memasak makanan dan minuman yang ada di hadapanmu seharian. Kalau kamu tidak suka makan yang aku buat, silakan, kamu boleh saja cambuk aku." Kejadian mengharukan itu lantas membuat Siti Fatimah terkagum haru. Siti Fatimah lantas kembali pulang ke rumah seraya menangis haru. Ternyata sebegitu luar biasanya akhlak Ummu Muti'ah dalam mentaati dan berbakti kepada sang suami. Setelah peristiwa itu, barulah Siti Fatimah mengetahui bahwa hal-hal itulah yang menjadikan Ummu Muti'ah mendapat derajat mulia, yaitu menjadi wanita yang pertama kali masuk surga setelah para istri Nabi. Meskipun Ummu Muti'ah berasal dari keluarga atau orang biasa, namun kesolehannya menjadikannya mendapat kemuliaan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW sendiri telah mengajarkan agar seorang istri senantiasa menghormati, mentaati, dan berbakti kepada sang suami. Namun, hal ini dengan catatan selagi suaminya tidak memerintah atau mengajarkan hal-hal keburukan yang menjadi larangan dalam agama Islam. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Jika seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktunya, mengerjakan puasa pada bulannya, dan menjaga kemaluannya, serta taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia mau." Subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam bishawab. Kunjungi juga website. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali ya Sayyidah. Kita sebagai calon istri yang solihah patut meneladani sifat dari Muti'ah. Iya, benar sekali. Jika kita ingin masuk surga, kita harus meneladani sifat dari Muti'ah. Ustazah, apakah amal yang kita lakukan itu harus seizin suami? Ya, jadi dalam sebuah riwayat hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasim mar'atu ba'duha syahidun ila bi'idnihi, walata dan fi baitihi wa huwa syahidun ila bi'idnihi, wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi fa innaka nisfa ajrihi lahu." Yang artinya tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada tidak syafar kecuali dengan izinnya. Tidak boleh ia mengizinkan seorang masuk rumahnya kecuali dengan izinnya. Dan apabila ia menginfakkan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya, maka separuh harta itu, separuh sedekah itu termasuk sedekah suaminya. Jadi dalam hadis tersebut terdapat 3 faidah. Yang pertama, dilarang puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Jadi apapun amalannya, apapun ibadahnya, jika seorang suami tanpa seizin
Jika seorang istri tanpa seizin suaminya, maka sia-sia pula apa yang telah dia kerjakan. Yang kedua adalah tidak boleh mengizinkan seseorang atau orang lain masuk kecuali dengan izin suaminya. Jadi, jika seorang suami yang hendak bekerja dan kita berada dalam rumah, ada seseorang lelaki atau orang asing yang tidak pernah kita kenal, jangan sekali-kali kita mengizinkan masuk sebelum kita meminta izin suami terlebih dahulu. Dan yang ketiga, apabila seorang istri infak atau sedekah, hendaknya dengan izin suami. Jangan mentang-mentang dia sudah mempunyai uang dari suaminya, itu sudah hak dia, akan tetapi dia juga harus memberikan izin, dia harus izin kepada suaminya meskipun itu sudah hak dia. Jadi apapun amalan yang dilakukan istri itu harus dengan seizin suami. Jadi Syaidah apa Iya sudah paham? Ustazah, jadi amal apapun yang kita lakukan tanpa seizin suami akan sia-sia. Iya, benar sekali. Semoga kita semua termasuk wanita-wanita solehah yang diizinkan Allah untuk masuk surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.